yang akan tenggelam, tentang senjata kuno, lalu soal Joy Boy, dan juga tentang One Piece. Wajar memang bila siaran yang berisikan informasi rahasia sepenting itu dianggap sebagai insiden besar. Dengan berakhirnya insiden Egghead, maka cerita dalam chapter 1125 ini berfokus ke hal-hal lain, seperti petualangan baru Luffy di Elbaf, dampak siaran Vegapunk, dan juga berbagai peristiwa besar yang terjadi di berbagai tempat. Seperti yang kita tahu, salah satu topik penting yang dibahas dalam siaran Vegapunk adalah tentang senjata kuno. Jadi di chapter 1125 ini, senjata kuno semakin dieksplorasi. Diperlihatkan pola manusia ikan yang menjadi tempat tinggal Shirahoshi. Di sana Shirahoshi berkata kepada sang raja yang merupakan ayahnya bahwa belakangan ini perasaannya sangat tidak enak. Mungkin alasan dibalik perasaan yang tidak enak itu karena sebentar lagi Shirahoshi akan diburu oleh pihak-pihak tertentu karena dia adalah senjata kuno Poseidon. Bila kita ingat kembali, di ruangan Im Sama pernah ada foto Shirahoshi yang tertancap pedang. Hal tersebut menandakan bahwa Im Sama sudah tahu jati diri Shirahoshi sebagai Poseidon dan hanya menunggu waktu bagi si putri duyung itu untuk diincar oleh pemerintah dunia. Kemudian beberapa waktu lalu, Karibo juga ikut bersama dengan Van Augur dan Katarina Devon menemui Kurohige. Si manusia lumpur itu berniat menceritakan soal Pluton dan Poseidon kepada Kurohige, sehingga Kurohige akan mulai bergerak. Jadi tak lama lagi Shirahoshi akan diincar oleh orang-orang yang berniat memburu senjata kuno seperti Im Sama dan Kurohige. Maka wajar jika insting Shirahoshi mulai bekerja, yang menandakan bahwa nyawanya sebentar lagi akan terancam. Beralih ke tempat lain, di Wano Kuni Momonosuke mengadakan rapat dengan para sarung pedang merah. Kozuki Sukiyaki juga ikut dalam rapat itu. Dalam rapat tersebut, Momonosuke memutuskan untuk membuka Wano Kuni dan mengeluarkan Pluton. Alasan mengapa Momonosuke ingin melakukannya karena dipicu oleh siaran dari Vegapunk. Dalam siaran itu, Vegapunk memang membicarakan soal dampak buruk penggunaan senjata kuno. Namun dia juga bilang bahwa Joy Boy ingin senjata kuno tetap ada dengan alasan yang masih belum diketahui. Menurut Momonosuke, Joy Boy pasti adalah orang yang baik, sehingga dia yakin ada alasan yang baik pula mengapa sang Joy Boy ingin senjata kuno bertahan hingga masa ini. Maka dari itu, Momonosuke yang telah diberitahu soal Poseidon oleh Sukiyaki berniat untuk melihat sendiri senjata kuno itu dan mencari tahu alasan sebenarnya mengapa Joy Boy ingin senjata tersebut tetap ada. Tentu apa yang akan dilakukan oleh Momonosuke ke depan dan seperti apa keputusan-keputusannya tetap akan diawasi oleh Sukiyaki. Sebab walau Momonosuke sekarang memiliki fisik orang dewasa, tapi secara usia dan mental dia masih anak-anak. Maka dalam memimpin dan mengambil keputusan ini, Momonosuke masih membutuhkan peran dari orang-orang dewasa seperti Sukiyaki. Joyce, empat Gorosei berkomunikasi dengan Saturn melalui telepati. Dalam pembicaraan mereka, Saturn memberitahu bahwa bajak laut api jerami telah pergi jauh dan tidak bisa dikejar lagi. Namun, laboratorium, Mother Flame, dan York dalam keadaan aman. Mendengar itu pun membuat para Gorosei lain cukup lega tentang hal itu. Walau mereka gagal untuk meringkus Luffy dan menghentikan siaran Vegapunk, tapi setidaknya Mother Flame baik-baik saja. Mother Flame sangat penting untuk pemerintah dunia, karena itu merupakan bahan bakar untuk senjata kuno Uranus yang mereka miliki. Gorosei pun melapor kepada Im Sama bahwa laboratorium, Mother Flame, dan York masih dalam keadaan aman. Setelah itu, Im Sama pergi ke suatu ruangan misterius yang berada di tempat tersembunyi di Mary Joyce. Ruangan itu cukup besar tapi sangat gelap. Di sana juga Im Sama menyebut nama Uranus, maka terindikasi bahwa senjata kuno Uranus disimpan di ruangan tersebut. Hanya saja, karena di sana gelap, maka kita belum bisa melihat seperti apa wujud senjata kuno Uranus. Namun, satu hal yang pasti, Im Sama sudah pernah menggunakannya untuk menghancurkan kerajaan Lelusia dalam sekejap. Berhubung sekarang Mother Flame aman dan ada York yang bisa memproduksinya kembali, pembersihan yang dilakukan oleh Im Sama pun bisa terus berlanjut. Setelah memperlihatkan hal tersebut, cerita beralih ke kapal bajak laut Giant Warrior, di mana ada Luffy dan kawan-kawan yang telah selesai berpesta. Di sana mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pengalaman di Pulau Egghead, misteri kekuatan Gorosei, hingga keadaan Elbaf. Dari percakapan itu, Dory dan Doggy pun menceritakan soal Shanks, karena seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu si rambut merah itu memang mendatangi Elbaf. Saat Dory dan Doggy hendak menceritakan soal Shanks, kilas balik ketika Shanks datang ke negeri para raksasa itu pun muncul dalam beberapa panel. Dalam kilas balik tersebut, kita bisa melihat Shanks mendatangi beberapa tempat yang ada di sana, sehingga ada lebih banyak lokasi di Elbaf yang akan kita ketahui. Salah satu tempat yang Shanks kunjungi adalah kediaman Jaguar di Sal. Jadi selama ini, Shanks dan Sal telah saling mengenal. Entah mereka sudah saling kenal berapa lama, tapi pasti itu terjadi setelah Shanks menjadi Yonko. Sebab usai menjadi Yonko, Shanks mulai membangun koneksi dan relasi dengan banyak orang penting. Sal termasuk ke dalam orang penting, karena dia menyimpan banyak sekali literatur penting dari perpustakaan Ohara. Dia juga telah mengetahui banyak rahasia dan informasi menarik tentang kebenaran sejarah dari mempelajari literatur dari Ohara itu. Tak heran orang seperti Jaguar di Sal bisa memiliki koneksi dengan Yonko Sha. Sal pun bertanya, apakah sekarang Shanks sudah serius bergerak memburu One Piece? Shanks pun membenarkan hal tersebut, karena seperti yang kita tahu, dia telah mengatakan hal itu kepada Ben Beckman. Shanks pun bilang kepada Sal bahwa sudah tidak lama lagi, dunia akan berguncang hebat. Itu adalah kata-kata yang sama, seperti yang pernah dikatakan oleh Roger dan Shiro. Dan Sal, mereka juga membicarakan soal pria dengan bekas luka bakar. Shanks bilang bahwa dulu, dia sempat mengira bahwa Sal adalah pria itu, karena Sal juga sekarang memiliki bekas luka bakar dari insiden Ohara. Namun ternyata, dugaan itu salah, karena pria dengan bekas luka bakar yang dimaksud adalah orang yang berbeda.
berbeda. Dalam pembicaraan ini akan diketahui lebih banyak informasi menarik tentang pria itu. Sanks yang kini serius untuk memburu One Piece mengincar pria dengan bekas luka bakar karena rod poneglyph terakhir ada di tangan pria tersebut. Saul pun mengingatkan Sanks untuk berhati-hati karena menurut informasi yang ada, pria dengan bekas luka bakar itu sangat kuat dan juga dia tidak sendirian. Mendengar itu hanya membuat Sanks tersenyum dan bilang bahwa Saul tidak perlu meragukan kekuatan bajak laut Akagami. Dengan kata lain, sekuat apapun pria dengan bekas luka bakar itu dan sehebat apapun rekan-rekan yang dia miliki, Sanks dan kawan-kawan sama sekali tidak gentar dengan hal itu. Sanks sangat percaya diri pada kekuatan pribadi dan kekuatan kelompok yang dia miliki. Setelah berbincang dengan Saul, Sanks pun menuju ke bar pelabuhan. Namun dalam kilas balik ini terungkap bahwa di tengah perjalanan, Sanks bertemu dengan Skopper Gaba. Hal tersebut pun mengindikasikan bahwa siluet misterius dalam chapter 1124 yang lalu memang adalah Skopper Gaba. Sanks pun berbincang dengan Skopper Gaban. Dia bertanya apa yang dilakukan oleh Gaban di sana. Gaban pun menjawab bahwa dia sedang menunggu seseorang karena takdir pasti akan membawa orang itu menuju ke Pulau Elba. Orang yang dimaksud oleh Skopper Gaban tentu adalah Luffy, sang Joyboy yang baru yang dinantikan selama ini. Namun selain Luffy, Gaban pun menaruh perhatian khusus kepada satu orang lagi dalam kelompok bajak laut topi jerami, yaitu Roronoa Zoro. Jadi di above ini tidak hanya Luffy saja yang mendapat peningkatan kekuatan, tapi Zoro juga akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang besar. Skopper Gaban berkata, jika Luffy adalah sosok Joyboy yang baru, maka Zoro adalah sosok Ryuma yang baru. Ryuma merupakan legenda dewa pedang yang dalam sejarah dikatakan bahwa dia pernah satu kelompok dengan Joyboy pada masa lalu. Joyboy memang memiliki kelompok bajak lautnya sendiri, dan dalam kelompok bajak laut Joyboy itu ada Shimosuke Ryuma. Latihan yang dilakukan oleh Zoro di Elbaf ini akan membangkitkan potensi terkuat yang dia miliki. Setelah itu, kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke kapal bajak laut Januario. Di tengah euforia di kapal itu, tiba-tiba salah seorang kru melapor kepada Dory dan Brogy. Dia berkata bahwa melalui teropong dia telah melihat kapal kelompok asing yang juga sedang menuju ke arah Elba. Kapal milik siapa itu memang masih belum diketahui, tapi kemungkinan besar orang-orang di kapal tersebut akan menjadi karakter-karakter yang nanti terlibat dalam cerita arc Elba. Arc Elbaf memang menjadi arc yang sangat besar, lebih besar dari arc Egghead sebelumnya. Jadi tentu konflik yang terjadi di sana pun tidak hanya sekedar melibatkan bajak laut topi jerami dan penduduk Elbaf saja, tapi juga ada pihak luar yang ikut terlibat konflik. Pertempuran berbagi kubu seperti ini mengingatkan kita pada arc Marineford, di mana di sana juga memang banyak sekali pihak luar yang berdatangan, tidak hanya pihak Shirohige dan pihak angkatan laut saja. Jadi ini pun mengindikasikan bahwa arc Elbaf akan semeriah arc Marineford, bahkan mungkin lebih heboh lagi karena pihak-pihak yang terlibat dalam pertempuran ini